Hai semuanya, Assalamualaikum. Masih semangat belajar fisika ya? Jangan lupa klik subscribe, like, and share yang ada di bawah video ini. Klik sekarang ya, jangan lupa. Di video kali ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Yang akan kita bahas dalam video hukum kekekalan momentum diantaranya yaitu hukum kekekalan momentum itu sendiri, kemudian ada tumbukan. Nah, tumbukan itu ada 3. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang pertama akan kita bahas yaitu hukum kekekalan momentum. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai momentum dan impuls ya. Momentum itu sendiri adalah massa dikalikan dengan kecepatan suatu benda. Jadi benda yang bergerak pasti memiliki kecepatan dan itu memiliki momentum. Untuk hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Artinya ini ada 2 benda yang saling bertumbukan gitu ya. Nah, P simbol dari momentum sehingga bisa ditulis P sebelum sama dengan P sesudah. Untuk benda pertama M1 dikali V1 ditambah benda keduanya M2 dikali V2 sama dengan P sesudahnya, yaitu untuk benda pertama M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita cari, biasanya dalam soal itu ditanyakan salah satu nilai atau besaran yang ada di dalam rumus ini atau formula ini gitu ya. Untuk M1 adalah massa benda 1 satuannya kilogram, M2 massa benda 2 satuannya kilogram, V1 kecepatan benda 1 sebelum tumbukan satuannya meter per sekon, V2 kecepatan benda 2 sebelum tumbukan satuannya meter per sekon, V1 aksen kecepatan benda 1 sesudah tumbukan satuannya meter per sekon, V2 aksen kecepatan benda 2 sesudah tumbukan satuannya juga meter per sekon. Nah, sekarang kita coba perhatikan animasi tersebut. Ada 2 mobil yang jenisnya sama sehingga massanya juga sama gitu ya. Mobil pertama dia bergerak ke arah kanan sehingga kecepatannya 20.000. Setelah bertumbukan dia mundur kembali ke arah kiri, kecepatannya menjadi negatif 10.000. Untuk benda kedua dia bergerak ke arah kiri sehingga kecepatannya negatif 20.000. Setelah bertumbukan dia ke arah kanan, kecepatannya menjadi 10.000. Dapat disimpulkan bahwa benda ke arah kanan kecepatannya bernilai positif, benda ke arah kiri kecepatannya bernilai negatif. Gitu ya. Kita akan nanti perdalam lagi di dalam contoh soal. Untuk selanjutnya yaitu ada tumbukan. Tumbukan ada 3. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna memiliki koefisien restitusinya E sama dengan 1. Tumbukan lenting sebagian memiliki koefisien restitusi antara 0 sampai 1. Tumbukan tidak lenting sama sekali memiliki koefisien restitusinya 0 atau dia tidak memiliki koefisien restitusi. Apa itu koefisien restitusi? Koefisien restitusi adalah kecepatan relatif sebelum dan sesudah benda bertumbukan. Simbolnya adalah E. Kita akan perjelas atau kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, untuk tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna itu berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Coba kita perhatikan dulu animasi tersebut. Ada 2 buah bola, bola merah dan bola biru. Bola merah dan bola biru saling mendekat, kemudian mereka bertumbukan. Setelah bertumbukan, mereka terjadi lenting atau memantul. Bola merah kembali ke arah kiri,
bola biru kembali ke arah kanan gitu ya. Nah, ini namanya tumbukan lenting sempurna, dua-duanya lenting atau memantul. Nah, dalam tumbukan lenting sempurna ini berlaku hukum kekekalan momentum. P sebelum sama dengan P sesudah. M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Nah, di dalam tumbukan lenting sempurna juga berlaku hukum kekekalan energi. Masih ingat ya, materi usaha dan energi, bahwa EM1 sama dengan EM2 energi mekaniknya itu sama gitu ya. Sehingga EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP itu adalah energi potensial, EK itu adalah energi kinetik. Energi potensial itu adalah berdasarkan ketinggian suatu benda. Karena kedua bola ini tidak memiliki ketinggian gitu ya, sehingga energi potensialnya 0, sehingga yang ada cuma energi kinetiknya, yaitu setengah M1 kali V1 kuadrat sama dengan setengah M2 kali V2 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mencari koefisien restitusinya, yaitu E sama dengan negatif V1 aksen dikurangi V2 aksen per V1 dikurangi V2. Dalam tumbukan lenting sempurna diketahui bahwa koefisien restitusinya itu adalah 1, sehingga 1 sama dengan negatif V1 aksen dikurangi V2 aksen per V1 dikurangi V2. Nah, itu untuk tumbukan lenting sempurna. Tahu ya ciri-cirinya tumbukan lenting sempurna. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi karena ada energi yang hilang. Coba perhatikan animasi yang pertama. Ada dua buah bola biru dan bola merah saling bertumbukan. Setelah bertumbukan, bola biru diam dan bola merah lenting atau memantul gitu ya. Nah, ini disebut tumbukan lenting sebagian. Jadi yang satu tidak lenting, yang satu lenting, itu namanya lenting sebagian. Nah, dari animasi ini kita bisa mencari koefisien restitusinya, yaitu pakai rumus yang tadi ya, E sama dengan negatif V1 aksen dikurangi V2 aksen per V1 dikurangi V2. Karena nilai koefisien restitusi untuk tumbukan lenting sebagian itu adalah antara 0 sampai 1, sehingga kita bisa tulis di sini adalah kurang dari 1. Gitu. Nah, untuk animasi yang kedua ini adalah tumbukan antara bola basket dengan lantai atau bola dengan lantai gitu ya, sehingga memantul bolanya seperti bola basket dengan lantai. Ini juga tumbukan dua benda. Benda pertama itu adalah bola basket itu sendiri, yang benda kedua itu adalah lantai. Bola basket memiliki kecepatan, sedangkan lantainya diam sehingga tidak memiliki kecepatan. Nah, pada bola basket ini berlaku gerak jatuh bebas, yaitu V sama dengan akar 2GH. Maka dari sini kita bisa mencari koefisien restitusinya, yaitu E sama dengan negatif V1 aksen per V1 atau E sama dengan akar H2 per H1. H1 itu adalah tinggi pantulan yang pertama, H2 itu adalah tinggi pantulan yang kedua. Gitu ya. Tahu ya ciri-cirinya tumbukan lenting sebagian ya. Jadi setelah tumbukan, salah satu bendanya diam, yang satu bendanya dia lenting atau memantul gitu. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Namun kecepatan benda sesudah tumbukan itu sama. Jadi kecepatan dua benda sesudah tumbukan sama. Karena apa? Karena kedua benda tersebut bergerak bersama gitu ya. Coba kita perhatikan animasi ini. Ada mobil kecil bertumbukan dengan minibus.
Nah, setelah tumbukan mereka bergerak bersama ke arah kiri, sehingga hukum kekekalan momentumnya menjadi V sebelum sama dengan V sesudah, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen. Jadi M1 tambah M2 itu adalah jumlah dari massa benda 1 ditambah massa benda 2 dikali V aksen gitu ya. Keterangannya yaitu M1 yaitu massa benda 1, M2 massa benda 2, V1 kecepatan benda 1 sebelum tumbukan, V2 kecepatan benda 2 sebelum tumbukan, V aksen kecepatan kedua benda sesudah tumbukan. Jadi V aksen itu kecepatan kedua benda sesudah tumbukan setelah mereka bergerak bersama gitu ya. Nah, dari sini tumbukan tidak lenting sama sekali itu tidak memiliki koefisien restitusi, sehingga nilainya adalah 0 gitu ya. 0 sama dengan negatif V1 aksen dikurangi V2 aksen per V1 dikurangi V2. Nah, itu adalah ketiga tumbukan yang kita bahas gitu ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal supaya lebih paham tentang hukum kekekalan momentum dan juga tumbukan. Untuk soal yang pertama, contoh soal yang pertama yaitu sebuah benda A melakukan gerakan ke kiri dengan massa 400 gram dan kecepatannya 8 meter per sekon. Kemudian benda B juga melakukan gerakan ke kanan dengan massa 100 gram dan kecepatan 5 meter per sekon. Kedua benda tersebut bergerak saling mendekati dan bertumbukan. Apabila kecepatan benda A 5 meter per sekon setelah bertumbukan, maka hitunglah kecepatan benda B setelah bertumbukan. Jadi ada dua buah benda A bergerak ke kiri, benda B bergerak ke kanan, kemudian saling mendekat dan kemudian terjadi tumbukan. Berarti setelah tumbukan, benda A akan bergerak ke kanan. Tadi awalnya dia ke kiri, tumbukan dengan B, kemudian setelah tumbukan dia ke kanan gitu ya. Benda B setelah tumbukan dia lenting ke kiri, tadinya ke kanan dia jadi ke kiri. Oke, kita cari dulu diketahuinya. Apa yang diketahui dalam soal itu yaitu M1 massa benda A 400 gram kita jadikan kilogram yaitu 0,4 kg. Massa benda B M2 100 gram menjadi 0,1 kg. Untuk kecepatan benda A V1 sama dengan negatif 8 meter per sekon. Kenapa negatif? Karena dia bergerak ke kiri. Sebelum tumbukan dia bergerak ke kiri ya. Untuk benda B kecepatannya yaitu V2 sama dengan 5 meter per sekon. Kecepatannya positif karena benda B sebelum tumbukan dia bergerak ke kanan. Kemudian V1 aksen kecepatan benda A setelah tumbukan yaitu 5 meter per sekon. Dia bergerak ke kanan setelah tumbukan, makanya ini positif gitu ya. Yang ditanyakan adalah V2 aksen kecepatan benda setelah tumbukan. Berarti kita memakai hukum kekekalan momentum. P sebelum sama dengan P sesudah. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Kita masukkan angkanya. M1 0,4 V1 negatif 8 ditambah M2 0,1 V2 nya 5 sama dengan M1 0,4 dikali V1 aksennya 5 ditambah M2 0,1 dikali V2 aksennya, kita tulis V2 aksen karena dia dicari ya. Kita hitung 0,4 dikalikan negatif 8 hasilnya negatif 3,2 ditambah 0,1 kali 5 0,5 sama dengan 0,4 dikali 5 hasilnya 2 ditambah 0,1 kali V2 aksen. Kita tulis lagi ya V2 aksennya di sini. Kemudian ruas kiri kita jumlahkan, negatif 3,2 ditambah 0,5 hasilnya negatif 2,7 sama dengan 2 ditambah 0,1 V2 aksen. 2 nya kita pindah ruas jadi negatif ya, negatif 2,7 negatif 2 atau dikurang 2, negatif 2,7 dikurangi 2 sama dengan 0,1 kali V2 aksen, sehingga ruas kirinya menjadi negatif 4,7 sama dengan 0,1 V2 aksen. Sehingga V2 aksen bisa dicari dengan
cara negatif 4,7 dibagi 0,1, hasilnya negatif 47 meter per sekon. Kenapa ini negatif? Karena kecepatan benda B itu ke arah kiri. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Sebutir peluru bermasa 30 gram bergerak dengan kecepatan sebesar 30 meter per sekon menumbuk balok kayu bermasa 1 kg yang sedang diam. Tentukan kelajuan balok jika peluru tertanam di dalam balok. Jadi ada sebuah peluru bergerak kemudian menumbuk balok kayu yang diam. Nah, peluru itu berarti tertanam di dalam balok. Nah, setelah itu balok dan peluru bergerak bersama. Berarti ini adalah tumbukan tidak lenting sama sekali, gitu ya. Karena balok dan peluru setelah bertumbukan mereka bergerak bersama, memiliki kelajuan atau kecepatan, gitu ya. Kita tulis diketahuinya yaitu massa pelurunya M1 itu 30 gram sehingga menjadi 0,03 kg. Massa balok M2 yaitu 1 kg. Kecepatan awal peluru V1 sama dengan 30 meter per sekon. Kecepatan awal balok V2 yaitu 0. Kenapa 0? Karena balok kayunya diam. Benda yang diam pasti tidak memiliki kecepatan, sehingga kecepatannya 0. Yang ditanyakan adalah V aksen, balok kelajuan balok jika peluru tertanam di dalam balok. Berarti balok dan peluru bergerak bersama, berarti V aksen. Kita tulis untuk tumbukan tidak lenting sama sekali yaitu P sebelum sama dengan P sesudahnya menjadi M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen. Kita masukkan angkanya ya. M1 0,03, V1 30 ditambah M2 nya 1, V2 nya 0 sama dengan M1 0,03 ditambah M2 1 dikalikan V aksen. Kita tulis lagi V aksen karena yang dicari adalah V aksen. Kita hitung untuk ruas kiri 0,03 kali 30 yaitu 0,9 ditambah 1 kali 0 nilainya adalah 0 ya, sama dengan 0,03 tambah 1 1,03 V aksennya tulis lagi, sehingga 0,9 tambah 0 jadi 0,9 ya, sama dengan 1,03 V aksen. Nah, V aksen bisa dicari dari 0,9 dibagi atau diper 1,03, hasilnya yaitu 0,87. Nah, ini untuk contoh soal hukum kekekalan energi, hukum kekekalan momentum dan juga tumbukan. Mudah ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian mengerjakan 2 soal berikut ini, kerjakan di buku tulis kalian, kemudian upload sesuai petunjuk yang ada di tugas terstruktur yang sudah saya cantumkan gitu ya di dalam aplikasi. Oke, selamat belajar, terima kasih semuanya. Sebelum itu jangan lupa ingat 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Oke, selamat belajar, terima kasih.